Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang kedua tentang sebab pengharaman. Ini juga menjadi perhatian para ulama. Walaupun seorang muslim sebenarnya ketika sudah tahu hukumnya haram langsung menjauhi. Nggak boleh seorang muslim mengatakan, saya harus tahu dulu dong apa sebabnya, baru saya tinggalkan. Nggak boleh seperti itu. Orang muslim itu ketika dia tahu ini adalah perintah atau itu adalah larangan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Tetapi para ulama juga membahas untuk kita lebih memahami dengan baik. Ada hikmah-hikmah mengapa dilarang. Maka jemaah sekalian, para ulama menyebutkan ada 5 sebab mengapa dilarang. Dan kita akan tambahkan satu lagi sebab yang mungkin sesuai dengan zaman ini, yang ke-6. Jadi insya Allah kita akan menyebutkan 6 sebab secara ringkas mengapa dilarang membuat gambar-gambar bernyawa. Yang pertama adalah itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana hadis yang keempat yang kita sebutkan tadi. Kebiasaan umat Nasrani di negeri Habasyah membuat gambar-gambar bernyawa. Dan bukan hanya mereka. Masih banyak orang-orang kafir sampai hari ini. Mereka membuat gambar-gambar bernyawa dengan berbagai macam tujuan. Walaupun kita tidak bertujuan seperti tujuan mereka, sama saja itu sudah termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Dan kita mengetahui bersama, menyerupai mereka dilarang keras dalam syariat. Di antaranya Nabi SAW mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa dilarang? Karena malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Ini sebab yang kedua. Allah melarang para malaikat untuk memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Maka dalam syariat diharamkan. Sebagaimana dalam hadis nomor 6 dan hadis nomor 9 tadi. Kemudian sebab yang ketiga, membuat gambar bernyawa berarti menyaingi ciptaan Allah. Menyaingi ciptaan Allah. Dan ini sangat besar dosanya. Hamba yang lemah ini, hamba yang penuh dengan kekurangan ini, mencoba untuk menyaingi Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan. Maka ini sebab yang ketiga yang menunjukkan itu adalah dosa yang sangat besar. Berdasarkan hadis yang kelima yang kita sebutkan tadi. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang membuat gambar-gambar bernyawa, karena orang yang melakukannya sama saja dia mencoba untuk menyaingi Allah dalam penciptaan. Alasan yang keempat, dan ini yang paling berbahaya, gambar-gambar bernyawa itu adalah pintu kesyirikan. Dan jemaah sekalian, ini bukan teori atau sekedar dikhawatirkan saja, ini sudah fakta. Bahkan pertama terjadi kesyirikan di muka bumi karena orang membuat patung, membuat gambar bernyawa. Yang Allah sebutkan di surat Nuh, 5 orang soleh dibuat patungnya. Kemudian akhirnya disembah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 orang soleh yang awalnya dibuat patungnya. Pada akhirnya mereka menyembahnya. Awalnya setan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung orang-orang soleh tersebut. Kemudian wafat generasi yang membuat patung itu, datanglah generasi baru. Lalu setan membisikkan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut, maka akhirnya patung-patung itu disembah. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Mungkin
Bukan kita yang membuat patung itu, yang menyembah patung tersebut. Tetapi anak-anak kita kelak. Dan siapa yang bisa menjamin? Mungkin sekarang ada orang yang bisa mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung itu. Tapi siapa yang bisa menjamin anak-anak kita kelak, setan tidak berhasil menjerumuskan mereka untuk menyembah patung itu? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Ini jalan kepada kesyirikan. Jadi hati-hati. Dari semua alasan ini, maka yang keempat, yang paling berbahaya. Oleh karena itu, kenapa disebut lebih dari satu alasan, berdasarkan dalil-dalil, walaupun seseorang mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembahnya, tetap dilarang, karena itu tasyabbuh, menyerupai orang kafir, dan juga membuat malaikat nggak masuk rumah kita kalau ada di rumah, dan juga menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian alasan yang kelima, dan ini alasan tambahan, berdasarkan dalil-dalil yang umum. Kalau 4 alasan yang pertama, ini berdasarkan dalil-dalil tentang pengharaman membuat gambar bernyawa. Sedangkan yang kelima, berdasarkan dalil-dalil yang umum. Apa itu? Larangan boros harta atau membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi pada sesuatu yang haram. Orang buat patung itu kan perlu biaya. Buat gambar bernyawa perlu biaya. Apalagi bahkan jemaah sekalian sangat berlebihan. Sebuah karya seni mereka sebut. Dan kita katakan jemaah sekalian ini karya seni yang haram. Nggak semua karya seni itu halal. Ya, bahkan pornografi pun mereka bilang karya seni kan. Maka kita katakan tidak semua karya seni yang halal. Termasuk karya seni yang haram adalah membuat patung, membuat gambar bernyawa, lukisan-lukisan gambar bernyawa. Nanti akan kita sebutkan insya Allah apa kategori gambar bernyawa. Jadi, nggak boleh orang berprofesi tukang pahat patung, tukang ukir patung, atau tukang lukis. Yang dia lukis gambar bernyawa. Lalu dia jual, dan dari situ dia dapat keuntungan. Maka keuntungannya adalah haram, hasilnya adalah haram. Dia mendapatkan keuntungan dari penghasilan yang haram. Dia makan yang haram. Iya. Nah, jemaah sekalian, sebab yang kelima, mengapa diharamkan? Karena itu menyia-nyiakan harta. Pemborosan harta. Untuk sesuatu yang tidak manfaat. Andai kita katakan tidak haram sekalipun, tidak ada juga manfaatnya. Seorang muslim itu hartanya tidak boleh dia pergunakan kecuali untuk hal yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk dunianya, terutama untuk akhiratnya. Ini patung lukisan itu apa manfaatnya? Cuma dilihat-lihat doang. Apalagi kalau hukumnya ternyata haram, bukan sekedar nggak manfaat. Hukumnya haram. Dan terkadang jemaah sekalian berlebihan mereka hargai. Ada lukisan sampai ratusan juta. Bahkan ada yang miliaran. Puluhan juta pun sudah nggak masuk akal. Yang mungkin modalnya cuman nggak sampai 100.000 dia buat. Ya, katakanlah modalnya 1 juta. Tapi nggak masuk akal kalau dijual sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, mereka hargai bukan masalah kertasnya, bukan warnanya. Memang yang mereka hargai seninya. Tapi apa harganya itu? Nggak ada nilainya sebenarnya. Cuma orang-orang bodoh yang menganggap itu bernilai. Menyia-nyiakan harta. Sementara jemaah sekalian, betapa banyak orang yang membutuhkan harta kita, membutuhkan bantuan kita. Kan kebodohan itu namanya. Kita punya harta, kita beli sesuatu, katakanlah bermanfaat, tapi manfaatnya sedikit. Sementara ada tempat lain, atau dialokasikan ke yang lainnya yang lebih bermanfaat. Untuk sedekah. Minimal untuk menabung. Untuk sedekah jemaah sekalian. Betapa banyak orang miskin yang butuh bantuan. Di mana-mana. Terlebih lagi di masa ini. Ya, lalu uang itu cuma dibelikan hiasan dinding yang haram. Sebuah patung atau sebuah lukisan gambar bernyawa. Baik, ini sebab yang kelima. Sebab yang keenam, mengapa diharamkan? Kalau itu gambar bernyawa laki-laki, maka itu bisa menjadi fitnah bagi kaum wanita.
Begitu pula sebaliknya, gambar bernyawa kaum wanita menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ini juga sebab yang lain. Fitnah. Ya, betapa banyak seseorang mengupload foto-fotonya di Facebook. Menjadi fitnah jamaah sekalian. Sama saja. Wanita adalah fitnah bagi laki-laki, dan laki-laki adalah fitnah bagi wanita. Dan Allah telah perintahkan, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka dari wanita yang tidak halal bagi mereka. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Allah melarang kaum laki-laki memandang kaum wanita. Ini ayat berlaku umum. Sama saja. Memandang langsung atau melalui media. Sama saja ayat ini juga umum. Dia sudah berhijab atau belum berhijab. Belum berhijab atau sudah berhijab sama saja. Para wanita jangan salah kaprah. Karena menganggap sudah berhijab, sudah bercadar, berarti boleh upload foto di medsos. Tidak. Allah menyuruh kaum laki-laki menahan pandangan. Itu larangannya umum. Jangan kalian memandang yang haram, atau hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian. Itu maknanya umum. Sama saja wanitanya membuka aurat atau sudah menutup aurat. Tidak boleh. Iya. Jadi ini fitnah. Baik. Jemaah sekalian, inilah pembahasan yang kedua. 6 sebab pengharaman.